wabarakatuh. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki sumber daya alam maritim yang melimpah. Akankah strategi ekonomi biru merupakan strategi yang terbaik untuk meningkatkan ekonomi Indonesia menjadi lebih maju? Dewan Juri yang saya hormati, mosi yang kali ini akan saya bawakan adalah sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru sendiri merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional dengan mengandalkan sumber daya alam kelautan dan potensi maritim yang dimiliki suatu negara. Dalam hal ini saya menyatakan setuju terhadap mosi tersebut dengan tujuan menjaga kelestarian maritim yang ada di Indonesia supaya terjaga dan terpelihara dengan baik serta mengurangi kesenjangan sosial untuk kesejahteraan Indonesia yang lebih maju. Selanjutnya, mekanisme yang akan saya bawakan adalah memajukan sumber daya alam lain yang sudah difokuskan seperti pertanian dan perkebunan yang saat ini sudah jauh lebih maju. Memasuki kepada argumen yang pertama, yaitu urgensi. Urgensi dari permasalahan ini adalah mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam kemaritiman yang memang besar, namun ternyata sumber daya manusia belum mencukupi untuk meningkatkan sumber daya alam kemaritiman yang ada di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari masih banyaknya nelayan-nelayan yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang sehingga akhirnya mereka justru tidak mampu untuk membeli alat-alat yang memadai untuk menekankan potensi yang ada di kemaritiman Indonesia. Sehingga akhirnya mereka justru menggunakan cara-cara yang ilegal seperti menggunakan bom potas dan pukat harimau yang justru merusak keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia seperti banyaknya ikan kecil yang tertangkap dan terumbu karang yang menjadi rusak. Sehingga akhirnya para nelayan juga beralih kepada perusahaan-perusahaan besar yang hal itu bukan mengurangi kesenjangan sosial yang ada, justru menambah kesenjangan sosial. Mengapa? Karena pemilik perusahaan akan menjadi semakin kaya sedangkan nelayan tidak memiliki perubahan dalam status ekonomi mereka. Sehingga hal itu sangat tidak dibenarkan dan penekanan strategi ekonomi biru tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya, jika kita memaksakan selain kesenjangan ekonomi, negara juga memerlukan uang yang besar dalam pendanaan pembangunan karena saat ini Indonesia belum menekankan pembangunan terhadap penekanan potensi ekonomi biru dan lebih menekankan terhadap pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, memasuki argumen yang kedua yang akan saya bahas yaitu efektivitas mekanisme dari mekanisme yang telah saya sebutkan. Yang pertama, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Jika tim kontra akan mengatakan bahwa laut kita lebih luas, namun hal itu tidak menguntungkan kita sama sekali karena dalam praktik di lapangannya lebih mudah dijangkau jika kita melakukan penekanan terhadap pertanian dan perkebunan dibandingkan dengan kemaritiman. Dapat kita lihat dari transportasi yang ada, kapal-kapal dijual dengan harga lebih mahal, sedangkan kita masih belum memiliki kapal-kapal yang memadai sehingga harus memerlukan uang yang lebih besar untuk membeli kapal-kapal tersebut dibandingkan dengan truk-truk yang sudah tersedia dan transportasi lain yang lebih memadai dan mudah untuk didapatkan jika kita menekankan terhadap perkebunan dan pertanian. Yang selanjutnya, Indonesia dari awal sudah memfokuskan kepada pertanian dan perkebunan. Jadi tidak diperlukan banyak pembangunan untuk penekanan ekonomi melalui sumber daya alam pertanian dan perkebunan dibandingkan dengan maritim yang saat ini belum ditekankan. Dari sisi kesenjangan sosial juga dapat ditangani karena fakta lapangan menyebutkan bahwa buruh petani saat ini jauh lebih sejahtera dan ekonominya tercukupi dibandingkan nelayan-nelayan yang ada di pesisir. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena mengingat resiko dari yang dimiliki oleh para buruh petani dan buruh nelayan sangat lebih besar buruh nelayan. Mengapa? Karena saat ini nelayan belum memiliki alat-alat yang cukup untuk mendeteksi gangguan-gangguan yang akan terjadi ketika melaut seperti cuaca yang ekstrim dan badai yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sehingga karena hal ini belum bisa ditangani oleh Indonesia, kita tidak bisa menekankan pada strategi ekonomi biru. Selanjutnya, saat ini juga ditemukan perlakuan tidak manusiawi terhadap buruh-buruh nelayan yang bekerja dengan kapal-kapal besar. Ketika ada gangguan seperti contohnya kematian dan penyakit yang kronis, mereka justru akan dibuang ke lautan dan tidak dilakukan penanganan apapun, sehingga hal tersebut sangat tidak manusiawi dan tidak dibenarkan. Selanjutnya, kita masuk kepada argumen ketiga yaitu justifikasi atau mengapa hal tersebut yang sudah saya lakukan harus dilaksanakan dan dapat dibenarkan. Karena yang pertama, dengan tidak terpenuhi kesejahteraan akibat kesenjangan sosial, hal itu tentu
kedua, perlakuan buruh yang sangat tidak manusiawi juga sangat bertentangan terhadap ideologi yang kita pegang, yaitu ideologi Pancasila yang tertera pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Serta yang ketiga, status terkini menunjukkan bahwa data negara Indonesia masih belum bisa menjaga keanekaragaman maritim yang ada dan tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal potensi kemaritiman yang ada di Indonesia, sehingga hal ini tidak bisa dilakukan jika kita ingin menggunakan strategi ekonomi biru. Yang terakhir adalah saat ini Indonesia juga belum bisa menjaga wilayah-wilayah kemaritiman yang ada. Dapat dilihat dari contoh sengketa-sengketa laut yang ada saat ini seperti sengketa Laut Natuna dan lain-lain. Selanjutnya, dalam hal ini juga masih banyak ditemukan negara-negara asing yang melakukan pencurian terhadap keanekaragaman maritim yang ada di Indonesia, dan Indonesia belum bisa memiliki sanksi yang tegas dan untuk menindak hal itu tidak dapat terjadi lagi, sehingga strategi ekonomi biru belum cukup untuk dilaksanakan di Indonesia mengingat sumber daya manusia dan banyak sumber daya alam maritim yang sangat dirugikan jika menggunakan strategi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.